Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semuanya. Pada video pembelajaran kali ini, saya Erni Widiawati akan masih membahas materi tentang KD 3.1, yaitu berkaitan dengan fungsi sosiologi untuk mengenal gejala sosial di masyarakat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas subbab yang pertama, masih tentang subbab yang pertama, yaitu berkaitan dengan ciri dan metode ilmiah. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mampu mengidentifikasi ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi metode ilmiah dalam sosiologi. Pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Di mana ciri yang pertama adalah empiris, yang kedua teoritis, yang ketiga kumulatif, dan yang keempat adalah non-etis. Marilah kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah tentang empiris, bahwa sosiologi bersifat empiris, artinya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dan fakta yang logis. Ilmu sosiologi didasarkan pada observasi terhadap kenyataan menggunakan akal sehat manusia, sehingga hasilnya tidak bersifat spekulatif atau menduga. Contoh, sosiologi bersifat empiris bisa dilihat dari kajian tentang perilaku manusia yang didasarkan pada pengamatan langsung. Dengan kata lain, sosiologis tidak bisa menggunakan hayalan dan imajinasi melainkan dari fakta yang logis. Yang kedua, teoritis. Sosiologi bersifat teoritis, artinya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang disusun berdasarkan data, observasi, konkret, dan kajian sistematis dari hasil pengamatan empiris. Misalnya, mengamati adanya fenomena kemiskinan di pinggiran sungai, dicari faktor penyebabnya apa, kemudian apa pengaruhnya, dan upaya apa yang harus dilakukan. Kemudian disusun secara sistematis sehingga diketahui apa penyebab kemiskinan itu. Di mana kemiskinan itu disebabkan karena faktor struktural yang terjadi secara turun-temurun karena budaya malas. Kemudian yang ketiga adalah kumulatif. Sosiologi bersifat kumulatif, artinya sosiologi adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang keempat, non-etis. Non-etis artinya yang menjadi inti persoalan dalam sosiologi bukanlah baik buruknya suatu fakta, melainkan tujuan yang hendak dicapai dengan menjelaskan fakta tersebut. Contohnya, ketika kita melihat anak yang seringkali datang terlambat ke sekolah, kita tidak boleh memberikan label bahwa anak tersebut adalah tukang bolos, tetapi kita harus telusuri apa sebab anak tersebut sering terlambat. Jadi inilah yang dibahas di dalam ilmu sosiologi. Kemudian berikutnya adalah metode ilmiah dalam sosiologi, di mana metode ilmiah dalam sosiologi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian metode. Metode merupakan cara kerja yang digunakan untuk memudahkan kita dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan agar tercapai tujuan, seperti yang telah kita tentukan dan harapkan. Yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah sebuah metode yang mengutamakan cara kerja dengan menjabarkan data yang diperoleh. Metode ini dipakai apabila data hasil penelitian tidak dapat diukur dengan angka atau dengan ukuran lain yang bersifat eksak. Kemudian, metode kuantitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian yang analitis, datanya menggunakan keterangan berdasarkan angka-angka. Penelitian yang dilakukan dengan metode survei dan eksperimen. Gejala yang diteliti diukur dengan skala, indeks, tabel, atau dengan uji statistik. Saya kira dari apa yang sudah saya jelaskan sudah jelas semuanya. Kemudian kita simpulkan bersama bahwa sosiologi sebagai ilmu pengetahuan memiliki 4 ciri. Yang pertama empiris, teoritis, kumulatif, dan onetis. Kemudian metode ilmiah dalam sosiologi ada dua, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Sekian dan terima kasih. Salam sosiologi.